Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, rahman wa rahmakumullah jami'an. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita ba'da salatul jum'ah atau setelah selesai ibadah salat Jumat di Dar Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua, kita akan membahas satu kajian tematik dengan tema konsep sehat dan sakit. Konsep sehat dan sakit. Sebenarnya terkait urusan sehat dan sakit bukanlah perkara-perkara yang sebagaimana mayoritas kaum muslimin meremehkannya. Bahkan urusan sehat dan sakit pun disaripatikan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bukan hanya mengumpulkan ilmu tentang agama, tentang syariat, bukan hanya ilmu fikih, juga ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ataupun targhib wa tarhibnya, juga bukan akidahnya saja, tapi ternyata di sela kesibukan mereka untuk berdakwah, untuk mensaripatikan ilmu-ilmu syar'i, ternyata mereka juga mensaripatikan buku-buku karya-karya mereka. Dalam sekian banyak buku, ternyata ilmu Tibbun Nabawi. Memang kata-kata Tibbun Nabawi tidak keluar dari lisan Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW punya Tibbun Nabawi, bukan. Tetapi ada hal-hal yang disebutkan Nabi SAW terkait urusan sehat yang juga disebutkan dalam Al-Quran, kadang tersurat, kadang tersirat. Kemudian disaripatikan oleh para ulama, imma diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, atau Al-Quran dan Sunnah hanya dijadikan sebagai tadabbur mereka saja untuk membuat rumusan sehat mereka. Nah, ada beberapa syubhat terkait urusan sehat sakit tidak dibahas oleh Islam, Al-Quran ataupun Sunnah. Ada juga syubhat yang mengatakan Tibbun Nabawi adalah ilmu yang gak jelas rujukannya. Ada yang mengatakan dosisnya gak diketahui. Ada yang mengatakan belum teruji coba. Ya, ada yang mengatakan Tibbun Nabawi ilmu yang penuh dengan waham. Ya, penuh dengan keraguan-raguan. Anehnya ini muncul dari lisannya kaum muslimin. Dari lisannya saudara kita, bahkan saudara dekat kita sendiri. Juga demikian rahmanakumullah, konsep sehat dan sakit, kalau Anda perhatikan, menunjukkan himmahnya para ulama mensaripatikan ilmu tersebut, bahkan dimulai dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan 120 hadis terkait urusan sehat dan sakit. Sampai beliau membuat judul Bab Al-Marda, Babul Marda. Ya, judul yang beliau buat. Juga Imam Muslim menambahkan 8 hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga Ashabus Sunan Al-Arba juga menulis tentang Kitabut Tibb. Juga Abu Nuaim Al-Asfahani juga menulis buku Tibbun Nabawi. Juga Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mansuri fi Tibb. Juga diantaranya Ibnu Muflih, murid dari Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim sendiri. Juga diantaranya setelah Ar-Razi ada Ibnu Sina, ya, yang dikenal bapak kedokteran Islam. Tetapi Syekh kami menyebutkan yang layak menjadi bapak kedokteran Islam bukanlah Ibnu Sina. Ada Ar-Razi yang diperkirakan Ar-Razi ini wafat
sekitar 60 tahun sebelum Ibnu Sina lahir. Dan Ar-Razi akidahnya lebih lurus dan dia lebih mendahului, terdepan di bidang ilmu pengobatan sebelum Ibnu Sina lahir. Sampai seterusnya sampai di zamannya Asyuti, kurun 900-an 1000-an Hijriah. Asyuti ini termasuk ulama yang paling lengkap mengumpulkan ilmu pengobatan dari zamannya Imam Bukhari sampai di zaman dia hidup. Ya, sampai di zaman dia hidup. Naasnya ketika ada kaum muslimin yang mengatakan ilmu Tibbun Nabawi rujukannya nggak jelas. Padahal madhab Imam Ahmad sendiri menulis buku tentang ilmu pengobatan sekitar 65 atau 69 kitab. Belum madhab Syafi'i, belum Maliki, belum Hambali, belum Hanafi, belum juga Muhammad ibn Sirin, belum madhab-madhab yang lainnya. Nah, maka ucapan ini ucapan yang merugikan kaum muslimin dan meragukan tulisan-tulisan para ulama. Ada yang menulis ilmu pengobatan, ada ulama, ada yang bukan ulama, ada yang memang mereka dokter. Ada ulama perawi hadis sekaligus dia dokter, sampai dijuluki at-tabib. Karena dia terkenal selain meriwayatkan hadis juga mengobati manusia. Juga ada dikenal As-Saidalani, dia seorang apoteker, perawi hadis tapi juga dia apoteker. Ya, menunjukkan apa? Mereka ternyata mendalami ilmu pengobatan juga selain ilmu agama. Kenapa demikian? Kalau Anda perhatikan negeri kita saja, kalau Anda tadaburi flashback sejarah, wa fit tarikh ibratan wa idatan, di dalam sejarah itu ada nasihat, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Selama negeri kita dijajah Belanda sekitar 350 tahun atau lebih, ternyata yang diincar Belanda 2 orang nih yang paling penting. 2 orang yang ditakuti Belanda. Pertama, orang alim, ustadz, kiai di masa silam. Kenapa? Karena orang alim ini ya mereka punya masa. Dan orang alim ini yang mendakwahkan al-haq. Yang mendakwahkan al-haq banyak, bahkan kakek moyang kita ada di antaranya yang dari Minangkabau, ya mereka jadi muridnya Imam Muslim di zamannya. Ketika berangkat haji mereka nggak balik lagi, mereka menuntut ilmu di sana. Menunjukkan apa? Umat Islam ternyata mereka ini 2 profesi ini sangat penting, di antaranya seorang alim, seorang dai yang diincar oleh orang Belanda. Karena mereka ingin menjadikan apa? Menjadikan negeri ini dikuasai melalui dakwah tansir. Ya, pemurtatan melalui dakwah apa? Tansir. Agar mereka semua jadi apa? Orang-orang Nasrani. Kemudian yang diincar oleh Belanda berikutnya adalah ahli pengobat. Ahli pengobat dari kakek moyang, nenek moyang kita sangat banyak. Karena negeri kita termasuk negeri kaya akan produk-produk obat. Termasuk dari tanamannya, hewan-hewannya jadi obat. Termasuk hewan yang di laut, di daratan juga jadi obat. Tanaman laut, tanaman darat juga jadi obat. Bahkan ada yang mengatakan ranking 1 di muka bumi. Ya, negeri kita ternyata paling banyak sumber daya alatnya yang bisa jadi obat. Dan mereka menanggapi selain orang alim termasuk para tabib di negeri kita. Nah, dan dari sini kita ketahui, sekarang kita lihat terkait konsep sehat, konsep sakit, ya melalui penjelasan papan tulis. Anda perhatikan, di sana ada seperti penyakit. Kalau penyakit tentunya ada kaitan dengan sakit. Allah jadikan berpasang-pasangan semua makhluknya. Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim mimma la ya'lamun, dalam surat Yasin ayat 36. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ketika ada sakit, ada sehat. Allah ciptakan kita sakit lawan dari sehat.
Disebutkan Syekh Sulaiman Ruhaili, apa tujuan kita sakit? Gak luput dari 3 hal. Yang pertama, mengingatkan kita yang lalai. Kadang ada di antara kita dikasih nikmat sehat, tapi jarang ikut kajian. Dikasih nikmat sehat, laki-lakinya gak sholat ke masjid. Dikasih nikmat sehat, tapi berbuat maksiat. Dikasih penyakit, biar dia ingat. Kemudian dikasih penyakit tujuannya untuk apa? Gugurkan dosa. Sampai kapan kita dicoba dengan penyakit dan musibah oleh Allah? Sampai kita berjumpa dengan Allah tanpa sedikit dosa. Karena Nabi bersabda, la yazalu al-bala' bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa mali wa waladihi hatta yalqallahu wa ma'alaihi khati'ah. Senantiasa seorang mukmin mukminah akan dicoba oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, termasuk penyakit, termasuk bencana pada diri dia, anak dia, jiwa dia. Sampai kapan? Sampai dia menghadap Allah tanpa dosa. Yang ketiga, untuk apa? Mengangkat derajat orang yang sakit. Seperti para nabi dan rasul, mereka sakit bukan karena lalai, bukan karena dosa untuk digugurkan, tapi mereka sakit karena untuk mengangkat derajat mereka. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus alaihissalam dicoba bukan karena apa? Dosa mereka, tapi untuk mengangkat derajat mereka karena mereka maksum. Penyakit, ada penyakit yang kaitannya dengan penyakit hati. Ada penyakit kaitannya dengan penyakit fisik. Nah, penyakit hati dibagi menjadi 2 dari sisi syubhat dan syahwat. Nah, syubhat dan syahwat. Ini terkait dengan terkait dengan dosa iman. Ya, dibagi menjadi 2. Kemudian ada yang terkait dengan perasaan. Perasaan, yaitu apa? Al-masyair al-awatif. Dari terkait perasaan, al-masyair al-awatif juga dibagi menjadi 2. Itu apa? Amarah dan sedih. Amarah dan sedih. Kita lihat syubhat ini, sebagian masyayikh menyebutkan apa? Sebenarnya ada yang tersirat dalam surat Al-Asr ketika disebutkan wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam perkara al-haq. Al-haq itu apa? Al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Al-Quran, As-Sunnah. Maka penyebab obat dari syubhat, obatnya apa? Al-Quran, As-Sunnah. Kerancuan agama obatnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Juga makanya disebutkan kalau ada niza, apa? Faruddu ilallah war rasul. Ya, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian syahwat. Syahwat ini obatnya adalah watawasaw bis sabr. Ya, watawasaw bis sabr. Dan sabar dibagi menjadi 3. Sabar menjalankan apa? Perintah Allah. Berikutnya sabar untuk apa? Allah ya'si, untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian sabar dengan apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Anda perhatikan syahwat. Biar kita nggak terjatuh syahwat, datangi perintah Allah. Biar kita nggak jatuh pada syahwat, sabar untuk tidak bermaksiat. Termasuk hati-hati juga takdir buruk dari Allah. Berapa banyak takdir buruk dari Allah apa? Disuudoni, dicela, dimaki. Padahal kita lihat terkait di sana ada katakan musim wabah, contoh musim wabah,
Boleh nggak dicela? Nggak boleh. Kalau dia mencela musim wabah, dia mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan Nabi SAW dalam hadits Al-Qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam, yusubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibul lail wan nahar." Telah menyakiti diriku anak Adam. Ya, dia telah mencela masa. Padahal akulah yang menciptakan masa. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Berarti mencela musim wabah termasuk mencela masa. Allah bakal tersakiti. Ini ada semacam gak ridha dengan qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan bikin penyakit. Bahkan menyebabkan dia sakit. Berikutnya kita perhatikan contoh kasus juga mencela penyakitnya. Mencela penyakit. Ini mencela musim, masa, ini mencela penyakit. Sebagaimana datang dari hadis dikatakan Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib ketika dia mengeram ke kiri ke kanan, kemudian Nabi berkata, "Malaki tarafrafin, malaki tazafzafin ya Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Kenapa engkau miring kiri miring kanan sambil mengeram?" Kemudian dia berkata, "Al-humma la barakallahu fiha." Demam yang semoga Allah tidak memberkati demam ini. Ya, berarti dicela. Kemudian Nabi marah dan Nabi berkata, "La tasubbi al-humma. La tasubbi al-humma fa innama yudhibu al-kir khabathal hadid kama yudhibu khataya bani Adam." Jangan kau cela demam. Karena demam itu seperti kir itu karet dibikin seperti pompa, ditekan, diinjak atau ditekan agar mengeluarkan angin yang kencang dan api berkobar dan besi berada di atasnya, maka semakin kuat tiupan angin, al-kir, api semakin besar, maka karat besi akan hilang. Demikian dosa anak Adam akan hilang gara-gara demam. Nah, berarti mencela penyakit, mencela musim, ini termasuk tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat berarti nggak sabar. Ya, meninggalkan perintah Allah juga demikian. Contoh, misal terkait takdir Allah, kami dapati ada seorang pasangan suami istri, ya pasangan suami istri, mereka bahkan termasuk ustadz ustadzah, tapi ketika dicoba diingatkan masalah ini, ternyata iya juga. Kami dapati si anak dia mengalami kasus epilepsi, ayan, ya, atau semacam juga autis, hiperaktif. Runut punya runut, masih kecil. Apa salah anak ini kok tiba-tiba sampai kasus seperti ini? Ternyata setelah ditarik riwayat kehamilannya, jadi si akhwat ini punya anak 1 tahun. Setelah punya anak 1 tahun, dia hamil lagi, alias bahasa Jawanya nyundul. Ya, kemudian si akhwat ini selalu marah dengan suaminya. Kenapa? Gara-gara suaminya dia hamil lagi. Dan dia nggak ridho dengan kehamilan dia. Lihat, si anak kemudian sering sakit. Tujuannya apa? Biar wanita ini ingat. Biar Allah gugurkan dosa dia, ada semacam tidak ridho dengan qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang nggak dijamah, nggak dirabah. Nah, kita lihat rahimakumullah jami'an. Berikutnya, ini dari dosa lawan dari iman. Kalau kita terjatuh dalam syubhat, terjatuh dalam syahwat, Allah akan timpakan bagi kita penyakit. Allah akan timpakan bagi kita penyakit. Ya, makanya kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Anda perhatikan di sini, tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena apa? Dosa kalian. Termasuk musibah itu apa? Penyakit. Kita lihat musibah itu
bisa berupa penyakit, termasuk bisa berupa bencana. Ya. Dan banyak cobaan-cobaan yang lainnya. Ini apa? Kaitannya harus kita runut. Kita sebagai seorang Islam harus merunut dosa apa yang telah kulakukan. Nah, dosa apa yang telah kulakukan. Kadang mereka nggak percaya penyakit itu gara-gara dosa. Pernah kami dapati ada seorang anak, bapaknya datang mengeluhkan anaknya jantungnya di sebelah kanan. Ya, satu keanehan, dokter bakal menyebutkan ini kelainan kongenital. Iya, kelainan kongenital pasti ada hikmah yang Allah jadikan. Ya, kita tanya, Pak, Bapak dulu kerja di mana? Saya benar sih, saya dulu kerja di kantor ribawi. Semenjak saya bujangan, menikah, istri hamil, sampai anak lahir, sampai anak besar sekarang. Taib. Kemudian ada nggak riwayat kakek anak ini pernah belajar ilmu-ilmu ritual-ritual? Iya, pernah. Ilmu kesyirikan, coba. Bapaknya makan uang riba, kakeknya ada kaitan ini. Allah jadiin penyakit pada anak ini sebagai penggugur dosa mereka juga. Diingetin. Ya, kadang musibah-musibah ini kita lalaikan kalau itu penyebabnya adalah diri kita. Kemudian Anda perhatikan, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang konsep sehat sakit, kita awali dengan konsep yang dibahas diantaranya juga oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Berikutnya perasaan. Hati sakit selain karena dosa, bisa karena perasaan. Amarah, sedih. Juga termasuk iri, hasad, dengki, suudzon. Ini semua bakal bisa bikin penyakit. Di antaranya Ibnu Katsir ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau diserang oleh setan, bukan hanya setan, gerombolan setan, diserang oleh setan, serangan setan bagaimana? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, bisa berupa apa? Al-ghadab, wal-gham, wal-hazan. Ini serangan setan. Ya, kalau dia ingat lagi sama Allah, kembali kepada Allah, maka dia akan tahu kesalahannya dan dia kembali menjadi orang yang istiqamah. Fa idzahum mubsirun. Nah, ini semua juga serangan setan. Ini maksiat, syubhat, syahwat juga serangan setan. Ini juga serangan setan. Ini dari sisi dosa, bisikan-bisikan setan, ini dari sisi perasaan. Nah, ini akan bisa bikin sakit, ini juga bikin sakit. Anda perhatikan, terkait dengan amarah, Allah sudah berfirman, qul mutu bighaidhikum. Matilah kalian karena amarah kalian. Asalnya konteks ayat ini adalah untuk ahlul kitab dan orang munafik. Untuk ahlul kitab dan orang munafik. Matilah kalian, wahai orang-orang munafik dan ahlul kitab yang membenci kaum muslimin. Tapi hati-hati, kaum muslimin kalau tukang marah, gampang marah, nyimpen dendam, dia bakal cepat mati. Sebelum mati, bakal diawali dengan penyakit. Lihat, orang gampang marah, penyakit yang muncul apa sebelum mati? Stroke. Sebelum stroke darah tinggi. Kemudian ada gagal ginjal. Kemudian ada juga yang tiroid, kanker tiroid. Ya, kemudian ada juga yang autoimun. Ada juga yang sampai kena perempuan yang kanker rahim, kanker payudara. Gara-gara amarah. Sebaliknya, yang sedih juga demikian. Juga sakit. Orang yang sedih sampai fungsi ginjalnya lemah. Sering pipis ketika tidur di malam hari. Kena kencing manis gara-gara sedih, kena katarak. Ya, kemudian sering kena vertigo, migrain.
autoimunnya dingin, dinding rahimnya tebel, dan seterusnya. Muncul penyakit sesuai dengan apa? Dan setan tahu kondisi manusia yang lemah, organ apa yang lemah. Anda ketahui, ini penyakit hati ini, siapa rata-rata yang mengobati? Yaitu orang-orang alim. Dia punya ilmu. Adapun penyakit fisik, siapa yang mengobati? Dokter dan tabib. Alangkah baiknya seandainya dia seorang dokter sekaligus dia seorang alim, seorang dai. Nah, sehingga bisa mengobati masuk ranahnya ini dan itu lebih luas. Ini rahmanakumullah jami'an. Terkait konsep sehat sakit, kita sudah hapus, mau difoto apa enggak? Udah hapus ya? Belum. Ibu-ibu gitu nyatet, Bapak enggak nyatet kecuali berapa orang nyatet. Nah, saya lihat dulu, lupa. Udah selesai? Asy-Syura ayat 30. Ayat 30. Catat ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Anda tulis ayatnya. Kemudian innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 201. Udah, sekarang kita hapus lagi. Masih ada 10 menit lagi sebelum tanya jawab. Sekarang Anda perhatikan. Ini di antara rahasia besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tadi ada musibah. Musibah tadi karena apa sebenarnya? Karena dosa. Dosa. Baik, kita lihat di sana ada penyakit. Di sini ada penyakit. Di sini ada bencana, contohnya. Ini contoh saja. Sekarang Anda lihat bencana, contohnya bencana, katakan tsunami. Tsunami seperti di Aceh 2004, efek dari apa? Kalau kita tanya ahli, efek dari apa? Efek dari pergeseran lapisan bumi. Ya, ada yang tsunami karena tektonik, ada yang tsunami karena vulkanik. Kalau kita berhenti sampai di sini, nggak dilanjut ulang, kita imannya masih cacat. Kita harus bahas. Mau tektonik, mau vulkanik, nggak lepas dari apa? Masyiatullah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada kehendak Allah di sini. Ya, tektonik, vulkanik ini hanya apa? Sebab dunia. Anda jangan tertipu sebab dunia. Baik, jangan tertipu sebab dunia. Dan ini ada kehendak Allah. Tujuannya untuk apa? Hikmah. Sebagaimana apa? Seperti surat cinta dari Allah. Seperti surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Untuk mengingatkan kita buka surat cinta, ada apa di daerah tersebut? Ternyata ada beberapa desa murtad. Ternyata ada mereka yang zina. Ternyata ada yang judi. Ternyata mereka banyak meninggalkan sholat 5 waktu. Ternyata ada yang sesama jenis. Ternyata ada. Nah, ini surat cinta dari Allah. Bukan murni karena sebab dunia. Pasti ada kehendak Allah. Tujuannya untuk apa ini semua? Nah, tujuannya seperti kita sebutin tadi, untuk mengingatkan yang lalai, untuk gugurkan dosa, dan berikutnya apa? Angkat derajat. Nah, ini tujuannya. Sekarang berikutnya, ada tanah longsor. Yang di Sumatera kemarin, Anda bakal bilang apa? Oh, itu kedzaliman orang-orang, oknum-oknum. Iya, itu sebab dunia. Tapi nggak luput dari kehendak Allah. Melalui kedzaliman oknum, apa tujuan Allah? Berikutnya, ada yang gempa bumi. Ya, ada yang angin puting beliung. Ada banjir. Kalau kita berhenti sampai di sini, ya, kapan kita bakal berubah? Padahal Allah kasih musibah biar kondisi kita berubah setelah melalui proses ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi orang kena wabah, bencana, ini termasuk wabah. Sampai kapan? Sampai mereka melalui proses ini, baru Allah akan angkat, Allah hentikan. Paham? Sekarang kita lihat. Ada orang di antaranya kena kencing manis. Ada orang kena stroke. Ada orang kena gagal ginjal. Ada orang kena misalkan anaknya kena autis. Dan lain-lain dari penyakit. DM, kencing manis, hasil lab menunjukkan gula darah puasa dia lebih dari 200. Ada yang kami dapati sampai anak kecil usia 4,5 tahun, gula darahnya lebih 500, sampai nggak nampak di hasil lab. Saking parahnya. Coba ini contoh ya. Ini contoh kasus nyata, saya sudah izin kepada ibunya, dan ibunya mengizinkan kisahnya jadi contoh bagi yang lain. Kita runut. Anak usia 4,5 tahun. Perempuan. Dia latihan puasa. Dari fajar sampai maghrib. Ternyata ini masih latihan puasa, kok tambah kena kencing manis. Kami tanya, Bu, apakah anak ini pola makannya sering makan minuman instan, manis-manis, es-es, dan seterusnya? Ustadz, kami ini termasuk orang yang streng. Saya kalau masak untuk suami sama anak-anak betul-betul pilih-pilih. Berarti bukan. Kemudian psikis. Saya tanya, Bu, apakah ibu sering tengkar suami istri? Dan anak ibu stres, sering ngelihat ibu sering tengkar. Ingat ya, bapak ibu sering tengkar, anak bisa karena kencing manis. Kenapa? Gara-gara sedih. Sedih juga bisa bikin kencing manis. Bukan hanya karena kebanyakan gula saja. Nah, wah subhanallah, ternyata kata si ibu, Ustadz, kami puluhan tahun nikah, dan kami kalau tengkar bisa dihitung jari. Saya bukan tipe wanita suka membantah suami. Gak ada. Kemudian, nah, waktu telepon, saya ngeliat profilnya ada foto si anaknya. Ibu sering ya pasang status anak? Iya, Tat. Bahkan suami saya sering memperbarui status, selalu anak terus yang di-up. Sudah, berarti kena apa? Ain.
Tambah lagi, permisi Bu, dari bapak si anak ini atau kakeknya ada nggak yang pernah belajar ilmu kebal, merawat keris, ya pernah eh, belajar ilmu ini itu yang ada ritual kesyirikan? Betul, kakeknya dulu belajar. Nah, main dan berikutnya kesyirikan. Ini anak kena ini. Kenapa nggak diraba? Diraba seperti ini harus apa? Jadi studi banding. Banyak di antaranya ada teman-teman dokter, alhamdulillah, yang ikut masuk kelas kuliah namanya ITHBI, kelas kita, ya kelas vokasi. Ada yang profesor, ada yang direktur rumah sakit, ada dokter spesialis. Mereka melihat memang kalau kita nggak membuka lebar dada kita, kita fanatik dengan ilmu pengobatan kita, kata mereka, kita nggak akan nerima teori ini. Bahwasanya ada dosa yang berperan di sini. Tapi karena saya masuk kelas di sini, saya siap untuk nerima materi. Kalau memang itu ilmiah banget. Anda perhatikan seperti kasus syirik. Ya, sebagian masyayikh melihat surat Al-Jin ayat ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada manusia dari laki-laki dari kalangan manusia minta tolong, minta perlindungan dari laki-laki jin. Jin itu gak bisa menolong dalam kurung kecuali sedikit pertolongannya. Kecuali apa? Fazaduhum rahaqa. Bahkan akan membuat ini orang laki-laki lelah. Lihat, orang yang belajar ilmu-ilmu kayak gini, ini orang pelakunya, dia bakal lelah. Fazaduhum rahaqa. Dia bakal lelah. Lelah dengan apa? Bayar tumbal. Seperti punya keris harus dimandikan terus. Ya, dan semisalnya tumbalnya apa? Pelanggaran-pelanggaran syariat. Dia bayar tumbal, lelah. Berikutnya, selain dibikin lelah dengan bayar tumbal, ada saatnya jin bakal menyerang diri dia. Berapa banyak orang yang belajar ilmu kayak gini dijadikan umurnya panjang, matinya susah, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Al-Quran, sering emosinya meledak-ledak, ya najisnya kemana-mana, subhanallah, iqab. Di akhir hayat diserang dia, biar dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan murtad, meninggal susah ngucapin la ilaha illallah. Anda kalau dapati kasus kayak ini, ritmenya lama-lama sama. Oh iya ya, oh iya, kayak gitu. Anda lihat, selain surat Al-Jin ayat 6, kemudian surat Al-Ankabut ayat 41. Anda perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti takhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun." Permisalan orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, katakan jin, maka dia seperti apa? Menjadikan rumah laba-laba tempat pelindung. Ini rumah laba-laba dijadikan tempat pelindung. Dan Allah sebutkan, dan rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Allah yang menciptakan semua makhluknya, dan Allah mengkabarkan kepada kita, rumah paling lemah rumah laba-laba. Gak bisa melindungi hujan, panas, angin, gangguan hewan lain, gak bisa. Ini sekarang dari sisi syar'i. Dari sisi ilmu dunia, ahli hewan melihat laba-laba pejantan ketika kawin dengan betina, ya, ketika kawin dengan betina, dia harus bayar mahar. Maharnya apa? Bikin rumah. Setelah itu baru kawin. Setelah kawin, ya, si betinanya bunting. Setelah bunting, si betinanya bunuh suaminya sendiri. Kemudian setelah itu betinanya punya anak. Setelah punya anak, anaknya besar-besar, bunuh ibunya sendiri. Kekerabatannya lemah, rumahnya lemah. Perhatikan, orang ini dibikin capek, bayar tumbal, kemudian bakal diserang sendiri, sakit sendiri. Ajaibnya, istrinya dibikin sakit, anak cucunya dibikin sakit. Fazaduhum rahaqa. Nah, di sini. Ini contoh kasus. Nah, memang kencing manis penyebabnya banyak, gak hanya ini aja. Ada yang kencing manis gara-gara apa?
dia minum es teh terus, makan nasi sehari 5 kali, nggak pernah olahraga, makannya ngaco, makan minuman instan, ada yang sampai kena penyakit sindrom metabolik gara-gara makan minuman instan. Kacau. Oh, ini sakit gara-gara apa? Makanan. Dosa enggak? Sama dosa. Jangan dipikir sakit gara-gara makanan itu enggak dosa. Bahkan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang nikmat. Kata Ibnu Qayyim, termasuk nikmat sehat. Karena nanti termasuk pertanyaan di padang mahsyar, alam nusihha laka jismak, bukankah telah kujadikan pada dirimu tubuh yang sehat. Nah, kalau sakit, siapa yang bikin sakit? Termasuk urusan makan. Ya, orang makan nasi, makan gula, hukum asalnya boleh. Tapi kalau sudah kena kencing manis gara-gara kebanyakan karbo dan gula, hukumnya gula kalau dikonsumsi berlebihan bisa jadi makruh. Kalau niatnya bunuh diri bisa jadi haram. Nah, sesuai dengan kondisi. Maka makanan juga bisa dosa dari makanan dia. Bukan hanya masalah ain dan syirik tadi. Terus ada kasus stroke. Pernah kami dapati waktu itu di daerah Bogor, ada seorang ibu-ibu datang pakai kursi roda. Ya, memang dia tipenya panas, hobi makanannya panas-panas. Ada nggak hobi lain, Bu? Sering nggak marahin bapak? Iya, Tat. Saya sering marahin bapak, marahin suami maksudnya. Kenapa, Bu? Bapak itu budek, Tat. Capek saya, katanya. Subhanallah, waktu itu hanya kita nasihatkan lebih banyak sabar, jangan angkat suara di hadapan suami, baca surat Al-Baqarah rutin, baca Al-Quran dengan artinya, ya. Kemudian konsumsi makanan yang dingin, stop makanan yang panas. Baru 1 bulan datang lagi kontrol, sudah berdiri nggak pakai kursi roda. Nah, ini contoh. Nah, memang ada penyebab apa? Penyebab makanan ada, penyebab psikis ada, penyebab dosa juga ada. Makanya Anda perlu rabah dari mana. Nah, ini pertemuan singkat kita terkait konsep sehat dan sakit. Kita cukupkan sampai di sini, sisanya kita tanya jawab insya Allah. Makanan, psikis, non medis. Makanan, psikis, ini berikutnya ain, syirik, dosa. Yang tanya mana yang tanya? Oh, di YouTube ya. Nah, bagaimana menentukan tipe panas dan dingin? Tentunya ya butuh penjelasan panjang lebar, tapi singkatnya, Anda kalau mau buka kitab, ada kitab di antaranya kitab Al-Munsuri fit Tib karangan Ar-Razi. Juga ada kitab filsafat ilmu pengobatan. Jadi ilmu filsafat ada 2. Filsafat agama dan filsafat pengobatan. Kalau ilmu filsafat agama itu nggak boleh. Dilarang. Sedangkan kalau yang dimaksudkan ilmu filsafat pengobatan, kedokteran diperbolehkan oleh para ulama. Termasuk fatwa ulama di zaman sekarang. Anda bisa cek website mereka. Contoh untuk mengetahui tipe, katakan seseorang yang panas. Dan kami insya Allah ada juga membuat media ta'aruf pernikahan melalui konsep seperti ini.
Nanti kita kumpulkan calon suami, calon istri, kita runut. Ada nggak dulu bapak kakek melakukan ritual kesyirikan? Karena apa? Kami dapati ada beberapa wanita datang mengeluhkan sakit psikisnya dia dan fisiknya dia. Psikisnya dia sampai sakit mah terus, sampai tukak lambung. Fisiknya dia juga sakit. Kenapa? Setiap marah, suaminya selalu mencari benda di sekitarnya, termasuk vas bunga dipukulin di kepalanya. Usut punya usut, ternyata laki-laki ini efek dari jenazah dari bapaknya. Ini contoh, makanya sebelum ta'aruf kadang perlu ditanya. Nah, kalau memang ada potensi seperti ini, maka apa? Lakukan terapi. Terapi agar apa? Dia tidak dikuasai jin nasab. Sehingga tidak berdampak ke belakangnya. Atau ke depannya. Berikutnya, dari sisi tipe panas dinginnya. Orang tipe panas, harus kita ketahui misalkan, ini calon mempelai laki, calon mempelai wanita. Ini ada wanita tipe panas, laki-laki tipenya dingin misalkan. Ya, kalau dapat wanita tipe panas, dan ini sudah terlanjur jatuh cinta, setelah proses ta'aruf, sudah klik, nggak mau dipisah lagi, pengennya tetap jalan, berarti harus tahu masing-masing. Orang tipe panas, emosinya gampang meledak. Dia bakal ngomong, saya ini kalau suka marah, suka meledak, tapi selesai kok, Tat. Ya, iya selesai Bu. Tapi ibu bakal nginget kesalahan suami sampai sangkakala ditiup. Ini tipe panas. Orang tipe dingin, dia ngomong cinta aja berat. Minta maaf kepada istrinya yang tipe panas. Ini istri tipe panas kalau marah, ya emosinya meledak-ledak, ya sampai nanti kepada endingnya, mas, tinggal ngomong minta maaf, aku selesai loh mas. Itulah wanita tipe panas. Laki-laki mau minta maaf aja susah. Ini tipe dingin kayak kanebo kering. Dan ini harus dilatih. Laki-laki tipe dingin kalau dapat wanita tipe panas, kalau dia nggak sabar, bakal cepat beruban. Ya, sebagaimana datang dalam hadis mauquf seorang sahabat yang mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Ini orang tipe dingin kalau stres sama tipe panas kecapean nanti. Makanya dia harus tahu, ini orang tipe panas seperti tulang rusuk bengkoknya di emosinya. Ketika tulang rusuk yang bengkok jangan dipaksa lurus. Lurusnya itu adalah patahnya. Patahnya adalah dia bakal sering minta cerai. Maka Anda harus sadar, kalau dia sering marah, tipe panas sering nerocos, ya, Anda harus segera rilis. Ya dia model dia, mau diapain lagi? Nggak bisa dilurusin lagi kok. Nah, harus saling menyadari. Yang perempuan tipe panas melihat tipe dingin. Pak ya Allah, mau ngerjakan sesuatu semuanya kok lambat. Adzan berkumandang aja nggak cepat ke masjid, masa mau jadi masbukin terus. Nah, cepat sholat sana. Ini orang tipe panas. Ini contoh saja. Dari emosi dia cepat meledak-ledak. Kalau tipe dingin, dia cepat baperan. Ya, dia cepat ngambekan. Nah, adapun tipe panas dilihat dari fisiknya, di antaranya kalau dipegang melalui apa? Malmas, sentuhan, dia tubuhnya bakal hangat. Ya. Kemudian dari perawakan wajahnya, dia lebih kotak, alisnya tebel, ya. Kemudian rambutnya tebel, kalau berbicara suaranya menggelegar, ngomongnya suka cepat, kalau panasnya semakin dahsyat, suka mutus pembicaraan orang. Ya. Kemudian kalau jalan, langkahnya cepat. Kalau orang tipe dingin, jalannya lemot, nunduk. Tipe panas, dia pede. Nah, juga bisa dilihat dari jenis penyakit. Contoh, ada wanita yang masih masa produktif, ketika ada laki-laki mau menikah, perlu dilihat rahimnya dia juga. Kalau ada wanita sebelum menikah atau sudah menikah, haidnya lebih dari 10 hari, bahkan 15 hari, ini orang tipe panas. Nah, haidnya berkepanjangan, tipe panas.
Nah, kadang ada yang haidnya cuma 3 hari, berhenti, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, ini juga tipe panas. Kalau tipe dingin, haidnya cuma 2 hari, 3 hari, ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni li Abil Hasan Al-Baghdadi. Meninggal sekitar tahun 400 Hijriah. Ya, kalau tipe dingin, haidnya cuma 2 hari, 3 hari. Tipe panas, permisi, sampai disebutkan simfisis pubis, bulu kemaluannya tebal dan banyak. Karena rahimnya panas. Ya, kalau sebaliknya tipe dingin, tipis, dikit. Dan haidnya cuma sebentar. Kalau tipe lembab, sering keputihan. Kalau rahimnya kering, ya, rahim kering biasanya ima dia dendam banget, ima sedih berkepanjangan. Rahimnya bakal kering. Taunya rahim kering gimana ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu, ada yang bisa jawab? Ibu-ibu yang punya rahim, saya nggak punya rahim. Tapi para ulama sudah menyebutkan. Imam Ahmad 9 tahun mendalami ilmu haid dan nifas, 9 tahun belajar ilmu haid dan nifas, sampai dijuluki Imamul Haid. Tapi kata Imam Ahmad, saya sudah belajar menguasai ilmu haid dan nifas, tapi saya tidak menguasai ilmu perasaan wanita. Nah, adapun rahim wanita dari sisi penyakit, didalami ilmunya oleh Abul Hasan Al-Baghdadi. Dia ulama sufi, tapi jago ilmu pengobatan. Ya, dia menyebutkan rahim wanita dari sisi penyakit. Dan ini masih nyambung dengan fikih. Ya, kalau mana darah haid, mana darah istihadah, dari fikih dan penyakit nyambung, Anda bisa menentukan sehingga jadi jalan untuk mendiagnosa. Ciri-ciri rahim kering tadi gimana ibu-ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau ada yang menebak? Ciri-ciri rahim kering, permisi akramakumullah, ya, ketika dia hubungan suami istri sering terjadi perlecetan. Kenapa? Kering. Ima dendam banget, ima sedih, ima nyimpen masalah. Ya, akhirnya rahimnya kering. Nah, dari sini kita juga tahu tipe panas, tipe dingin. Termasuk jadi apa penyakit yang muncul selain rahim, kalau dari wanita, dari kulit. Kalau kulitnya kering, katakan seperti dia punya masalah autoimun, kita bagi menjadi dua juga autoimun. Autoimun panas, autoimun dingin. Autoimun panas contohnya psoriasis. Kulitnya kering, timbul ruam-ruam putih, tapi bukan panu. Ya. Kalau autoimun dingin, maka apa? Justru timbul luka-luka yang banyak, lembek. Itu autoimun dingin. Ini contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Pada bulan Januari saya didiagnosa diabetes sampai 430 lebih. Setelah itu dikasih obat sama dokter, jadi ada obat disuruh makan dan tidak makan. Sampai sekarang saya mengkonsumsi, walaupun kemarin lagi Ramadan ada tapi saya ini ke Batam Ibu Nabawi. Alhamdulillah tadi sebelum kesini saya ditopung, dibekap dan khususnya salah satu universitas di saya tidak masa panas, injesnya panas Bapak. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah saya ingin pindah beralih ke pengobatan di Nabawi, apakah obat yang saya dapatkan sekarang tetap harus dikonsumsi atau bagaimana? Saya minta solusinya. Terima kasih banyak. Sebelumnya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya pengobatan, pilih salah satu cara pengobatan. Ada lihat, kalau Anda yakin dengan cara ini, udah cukup tanpa harus minum obat yang lainnya. Ya, karena apa? Kadang antara obat itu dan obat yang Anda konsumsi yang sudah ada bisa bertentangan, bahkan bisa menghambat proses kesembuhan, ya, bahkan bisa menambah racun pada diri Anda.
Dan juga disebutkan ulama di masa silam, pengobatan itu dimulai dengan pengobatan yang jauh dari efek samping. Ya, jauh efek samping. Misal contoh, ada orang kena kanker, ya. Adapun seni pengobatan ilmu kedokteran modern itu mereka lebih ke arah seperti biopsi, kemo, dan operasi. Ya, tanpa harus mencela satu sama yang lainnya, karena nggak boleh, karena itu termasuk seni pengobatan dan punya cara tersendiri. Ya, tapi kalau Anda mantap dengan teori berpasangan, juga teori mizaj, kalau misalkan Anda kena kanker, kankernya misalkan sifatnya panas, tinggal stop semua makanan minuman panas, stop emosi, dan jadikan makanan lawannya, minuman lawannya sebagai obatnya. Itu dengan merubah makanan aja dengan izin Allah, hitungan 7 hari sudah bisa sembuh. Bahkan sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pekan. Ya, dengan 2 pekan. Sampai ada juga kasus yang unik, ya. Kami dapati ketika kami pergi safari dakwah ke Jogja sekitar 1 pekan lalu, ada seorang bapak-bapak yang menceritakan pernah konsultasi. Waktu itu janin pada istri dia mengalami pelebaran pembuluh darah di otak yang khawatir akan menyebabkan anak ini punya masalah ayan, juga masalah autis dan lain sebagainya. Dikatakan dokter ini bahaya. Dengan izin Allah, setelah ketahuan sebabnya, ternyata ibu hamil ini sifatnya panas dan emosinya meledak-ledak, dan kemudian diterapi dengan makanan dingin, minuman dingin, emosinya diterapi dengan Al-Quran, ridho dan qadha dan qadar. Kata suaminya, setelah 2 atau 3 hari langsung kontrol ke dokter, semua masalah pada kepala janin ini hilang. Sudah nggak ada lagi pelebaran pembuluh darah di otak berlebihan. Sehingga jadi janin yang normal. Ini contoh saja. Kadang kita nggak pede dengan merubah pola makan kita. Jadikan makanan kita sebagai obat. Ya, sebelum Anda minum obat, jadikan pola makan kita sebagai obat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Karena mendekati waktu ashar, bentar lagi azan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.